warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Tabi pun. Ya ampun. Baik, kami dari kelompok 8 tugas RBL Fisika Dasar. Kami mengambil judul penerapan hukum Bernoulli pada layang-layang. Sebelum kita masuk ke materi dan percobaan, izinkanlah kami memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Nobel Nizam dengan NIM ujung 117 dari program studi Sains Data. Perkenalkan saya Cantika NA dengan NIM 54 program studi Kimia. Kenalkan, nama saya Haider Fatah Asyatar dengan NIM ujung 057 Prodi Kimia. Perkenalkan nama saya Raihana Azahra dari NIM ujung 61 prodi Kimia. Kenalkan, saya Usama Skafadila Siregar dengan NIM ujung 063 dari Prodi Kimia. Perkenalkan nama saya Gusti Delawati dari prodi Fisika dengan NIM ujung 0035. Prinsip hukum Bernoulli adalah salah satu istilah yang digunakan dalam mekanika fluida yang menjelaskan terkait adanya peningkatan dalam fluida. Peningkatan fluida ini akan memunculkan suatu penurunan terhadap tekanan aliran yang terdapat pada aliran fluida. Salah satu penerapan hukum Bernoulli terdapat pada cara kerja gaya angkat sayap pesawat terbang. Penerapan hukum Bernoulli pada cara kerja pesawat terletak pada bentuk sayap pesawat terbang yang memungkinkan adanya gaya angkat sayap pesawat. Bentuk sayap pesawat pada bagian depan dirancang melengkung ke atas agar udara dari bawah mengalir berdesakan di bagian atas. Akibatnya, laju udara di bagian atas sayap pesawat menjadi meningkat. Sesuai hukum Bernoulli, laju udara yang meningkat akan membuat tekanan udara menjadi kecil. Sedangkan pada bagian bawah sayap pesawat, kelajuan udara lebih rendah karena udara tidak berdesakan dan tekanan udaranya lebih besar. Adanya perbedaan tekanan antara bagian atas dan bawah sayap pesawat membuat sayap pesawat didorong ke atas. Gaya angkat sayap pesawat selanjutnya dapat mengangkat badan pesawat sehingga pesawat dapat terbang pada ketinggian. Dalam prinsip Bernoulli, peningkatan kecepatan fluida akan menyebabkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Prinsip tersebut diterapkan pada bentuk sayap pesawat sehingga dapat menghasilkan tekanan di atas sayap pesawat lebih kecil dari tekanan di bagian bawah. Perbedaan tekanan antara bagian atas dan bawah sayap pesawat inilah yang menghasilkan gaya angkat sayap pesawat. Ketika sayap pesawat horizontal, sayap tidak mengalami gaya angkat. Ketika sayap pesawat dimiringkan, pesawat mendapat gaya angkat sebesar F1 dikurang F2. Agar gaya angkat sayap pesawat semakin besar, maka sayap pesawat perlu dimiringkan sebesar sudut tertentu terhadap aliran udara. Supaya pesawat dapat terangkat, gaya angkat harus lebih besar dari berat pesawat. F1 dikurang F2 lebih besar M dikali G. Saat pesawat telah berada pada ketinggian tertentu, kelajuan pesawat perlu diatur agar dapat mempertahankan ketinggiannya, melayang di udara. Kelajuan pesawat harus diatur sehingga gaya angkat sayap sama dengan berat pesawat, F1 dikurang F2 sama dengan M dikali G, agar dapat melayang di udara. Oke guys, kita akan menguji teori-teori tadi, yaitu penerapan pada layang-layang hukum Bernoulli-nya. Jadi langsung aja nantikan penerbangan perdana layang-layang kami ya guys. Check it out. Dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Bermain, berlari, bermain layang. Oke guys, jadi karena percobaan tadi seperti yang kita lihat itu gagal ya, sempat 2-3 kali gagal, jadi kami memutuskan untuk menambahkan kertas di bawah dan kanan kirinya seperti ekor. Nah, mau lihat seperti apa hasilnya? Tungguin ya. Ini bentuk layang-layang yang kami ubah, yaitu dengan menambahkan ekor seperti ikan pari. Nah, kalian penasaran akan hasilnya?
Nantikan. Jadi percobaan kita, kami berhasil ya guys. Berhasil guys. Walaupun ada sedikit kesalahan dan ada tambahan-tambahan, namun hukum Bernoullinya sudah kami uji secara ilmiah dan berhasil. Dan berarti real guys fisika itu guys. Oke guys, sudah selesai percobaan kita hukum Bernoulli pada layang-layang dan selesai sudah tugas RBL kita kelompok 8 ini. Cukup sekian, terima kasih. Bye.